up in my head, yeah. Memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Unisa Fitri M dengan NIM 201210512. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai prinsip dasar analisis marginal. Sebelum kita masuk ke prinsip dasar analisis marginal, perlu kita ketahui apa itu analisis marginal. Jadi, analisis marginal merupakan pemeriksaan biaya dan manfaat kegiatan atau aktivitas tertentu, di mana analisis marginal ini menunjukkan biaya produksi tambahan hingga mencapai titik impas, atau dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan sama dengan pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Baiklah, yang berikutnya adalah prinsip dasar analisis marginal. Analisis marginal melibatkan perhitungan pendapatan marginal mulai dari keuntungan sampai dengan laba daripada memperhitungkan biaya penyusutan, yaitu biaya yang sudah dikeluarkan yang tidak dapat dikembalikan atau tidak dapat diperbaiki. Analisis marginal ini adalah meningkatkan tingkat aktivitas dalam jumlah kecil atau bertahap sampai memperoleh suatu manfaat. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nama saya Misnawati dengan NIM 20122540. Di sini saya bertugas sebagai pemateri kedua, yaitu fungsi dan manfaat analisis marginal. Yaitu yang pertama, analisis marginal memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, suatu metode untuk membantu pengambilan keputusan tentang kegiatan perusahaan dengan mengacu pada kondisi yang terjadi di perusahaan. Yang kedua, metode untuk membantu memecahkan masalah sehingga mendapatkan solusi yang terbaik bagi perusahaan. Dan yang ketiga yaitu upaya untuk menghindari pengeluaran dan biaya yang tidak perlu berdasarkan aktivitas perusahaan. Dan yang keempat yaitu cara untuk meningkatkan efektivitas dan sekaligus melakukan efisien kegiatan perusahaan. Dan kelima yaitu alat untuk menganalisis kegiatan perusahaan dan dampaknya terhadap nilai keuntungannya yang diperoleh di perusahaan. Adapun manfaat analisis marginal yaitu yang pertama, mengurangi atau menambah unit produksi. Yang kedua, menambah atau mengurangi departemen, divisi, dan bagian dalam perusahaan. Yang ketiga, menggunakan suku cadang dan bahan baku secara efisien. Dan yang keempat yaitu perluasan perusahaan atau penambahan variasi produk. Dan yang kelima, menerima atau menolak penawaran khusus. Itulah materi yang saya bawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Putri Aprianita dengan NIM 2121514. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis dan penggunaan analisis marginal. Jenis-jenis analisis marginal: yang pertama biaya marginal, yang kedua pendapatan marginal, yang ketiga utilitas marginal, yang keempat konduktivitas marginal, yang kelima konsumsi marginal, dan yang terakhir saving marginal. Berikutnya penggunaan analisis marginal. Yang pertama, optimum EKQ. Model EKQ biasanya terdiri dari biaya relevan atau biaya tahunan setup SD atau Q dan biasa penyimpanan inventaris tahunan senilai 0,5 QVR, di mana Q adalah ukuran pengisian ulang, S biaya setup tetap per setup ulang, D permintaan tahunan, R biaya penyimpanan per dolar per tahun, dan V unit produk nilai dalam stok. Yang kedua, analisis marginal pada variabel kontinu. Pada aktivitas variabel kontinu, biaya marginal adalah tingkat perubahan fungsi biaya total, dan pendapatan marginal adalah tingkat perubahan dari total pendapatan berfungsi pada tingkat output tertentu. Dalam istilah grafis, mereka mewakili kemiringan kurva biaya total atau total pendapatan. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri berikutnya.
Perkenalkan, nama saya Desi Novianti dengan NIM 20121059. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu checklist analisis marginal dan kesimpulan. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu checklist analisis marginal ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu biaya marginal adalah tingkat kenaikan total sebagai tingkat aktivitas meningkat. Yang kedua yaitu biaya rata-rata terendah untuk tingkat aktivitas, di mana meningkat marginal biaya menjadi lebih besar dari biaya rata-rata. Yang ketiga yaitu pendapatan marginal atau manfaat marginal adalah tingkat perubahan pendapatan total. Yang keempat yaitu analisis marginal adalah alat yang berguna untuk menyelesaikan banyak hal secara relatif atau masalah sederhana. Yang kelima yaitu prinsip analisis marginal. Prinsip analisis marginal adalah meningkatkan tingkat aktivitas dalam jumlah kecil atau terhadap sampai memperoleh manfaat atau penghematan suatu biaya menjadi lebih kecil daripada kenaikan biaya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi kami yaitu biaya marginal adalah tingkat kenaikan biaya total sebagai tingkat aktivitas meningkat. Prinsip analisis marginal adalah meningkatkan tingkat aktivitas dalam jumlah kecil atau terhadap sampai memperoleh manfaat atau penghemat suatu biaya menjadi lebih kecil dalam kenaikan biaya. Baik, itulah materi terakhir kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.